Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241 dan teman saya. Perkenalkan, saya Siva Amalia dengan NPM 247820064. Lalu, Perkenalkan, nama saya Rum Putri Caksana dengan NPM 2478239. nah pada video kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Musola Albana. Nah, kasus ini merupakan pelanggaran etika, moral, dan akhlak yang kerap kali dilakukan pada kehidupan sehari-hari mahasiswi, khususnya ketika berada di tempat ibadah. Nah, simak video berikut. Ini divideokan pada hari Jumat saat sholat duha. Nah, pada video yang pertama ini jelas sekali terlihat kumpulan mahasiswa yang tengah bersiap-siap ingin memasuki kelasnya masing-masing. Namun, mereka melakukan kegiatannya dengan dibarengin suara yang cukup kencang. Nah, video selanjutnya. Nah, di video ini memperlihatkan ketika dua orang sedang melakukan sholat, mahasiswi di belakangnya malah memainkan handphone dengan volume yang cukup keras sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kurangnya khusyuk dalam ibadah. Baik teman-teman, dari video yang baru saja kita saksikan, terlihat jelas bahwa terdapat beberapa perilaku yang kurang sesuai dengan nilai etika, moral, dan akhlak, khususnya di lingkungan musola. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan secara lebih rinci kategori pelanggaran yang terjadi, mulai dari aspek etika, moral, hingga akhlak, serta alasan mengapa hal tersebut termasuk dalam pelanggaran. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan kategori pelanggaran yang telah dilakukan dan alasannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika dipahami sebagai aturan atau norma yang disepakati masyarakat untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan bersama. Pada kasus ini, yang terjadi di Musola Albana ini, etika dilanggar karena mahasiswi tersebut berbicara dengan suara yang keras serta memainkan ponsel dengan suara yang cukup tinggi sehingga sangat kemungkinan untuk mengganggu ketenangan orang yang sedang beribadah. Nah, sementara itu, moral adalah nilai baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani dan budaya sopan santun. Pelanggaran moral terlihat dari sikap kurangnya empati dan tidak menghormati orang lain yang sedang beribadah. Nah, yang terakhir, adapun akhlak berkaitan erat dengan adab dan perilaku yang mencerminkan iman dan ajaran agama. Dalam kasus ini, akhlak tidak terjaga karena tersebut tidak menampilkan adanya sikap sopan santun dan adab ketika berada di tempat ibadah yang seharusnya dijaga kesuciannya serta kenyamanannya. Selanjutnya, kita bahas dampak pelanggaran etika di area ibadah. Pelanggaran ini berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama, dari sisi individu, pelanggaran ini bisa mengganggu kekhusyuan ibadah. Orang yang sedang beribadah jadi terganggu konsentrasinya. Kedua, dari sisi lingkungan, suasana menjadi tidak nyaman bagi jamaah lain yang ingin beribadah dengan tenang. Dan yang ketiga, dari sisi kampus, hal ini bisa menurunkan citra budaya sopan santun mahasiswa, karena kampus seharusnya menjadi contoh perilaku yang baik. Setelah kita tahu dampaknya, sekarang kita masuk ke refleksi kelompok. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita bisa menjaga sikap di setiap tempat, terutama di area ibadah. Misalnya, kita perlu menghormati orang yang sedang beribadah dengan menjaga ketenangan. Lalu, kalau harus menggunakan handphone, gunakanlah dengan bijak, seperti mematikan suara atau menjauh dari area ibadah, supaya tidak mengganggu. Selain itu, percakapan juga harus dijaga. Kalau memang harus berbicara, gunakan bahasa tubuh atau berbisik agar suasana tetap khusyuk.
Dengan cara ini, kita bisa menciptakan suasana ibadah yang kondusif, harmonis, dan sesuai dengan nilai moral serta etika di lingkungan kampus. Baik, poster ini menunjukkan suasana di dalam musola, di mana beberapa wanita berkerudung sedang mengobrol, sementara ada yang merasa terganggu. Nah, di bagian atas poster ada tulisan, "Dengan diam kita beradab, dengan tenang musola terjaga. Mari wujudkan musola yang hening dan penuh kekhusyukan." Nah, gambar ini menampilkan dua wanita yang asyik mengobrol dan satu wanita yang sedang melihat ponselnya, yang semuanya mengganggu wanita lain yang sedang membaca Al-Quran. Nah, wajah wanita yang terganggu menunjukkan rasa marah dan frustasi, serta ada tanda petir dan kerutan di dahinya. Dan ada juga ilustrasi gelembung pikiran yang menunjukkan ketidaknyamanan serta suara bising. Seperti suara bising dan icon ponsel serta coretan-coretan yang melambangkan kegaduhan. Nah, pesan utama dari poster ini tuh adalah menjaga ketenangan dan adab di dalam musola. Poster ini mengingatkan kita bahwa musola adalah tempat beribadah untuk berkonsentrasi, bukan tempat untuk mengobrol atau bermain ponsel. Nah, gangguan kecil seperti percakapan atau suara ponsel bisa merusak kekhusyukan orang lain yang sedang sholat atau membaca Al-Quran. Dengan sikap tenang dan menghargai orang lain, kita bisa menciptakan lingkungan ibadah yang lebih baik dan nyaman untuk semua. Baik, cukup sekian video dari kami. Kurangnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.